Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Perdana. Di sini saya akan bertindak sebagai moderator pada kesempatan presentasi kali ini. Sebelumnya, kami dari kelompok ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kami, yakni Bapak Dr. Anggono Rarastirto Sakti, SIP MMCMA, yang telah memberikan kelompok kami kesempatan untuk mempresentasikan materi pada kali ini. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai kepada pemateri pertama. Kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Ayu Lestari. Di sini saya akan mempresentasikan identifikasi data cyber PT Sinar Jaya Makmur atau disingkat dengan SJM. Merupakan perusahaan induk atau holding company yang membawahi tiga anak perusahaan, yaitu yang pertama PT Adil Makmur atau AM, yang kedua PT Aman Sentosa atau AS, yang ketiga PT Asia Jaya atau AJ. Ketiga perusahaan telah menggunakan teknologi informasi untuk mendukung operasional bisnis sehingga seluruh aktivitas bergantung pada sistem digital, jaringan komputer, database, aplikasi bisnis, dan komunikasi melalui internet. Oleh karena itu, perusahaan menghadapi berbagai risiko cyber atau cyber risk yang harus diidentifikasi sebelum dilakukan pengelolaan risiko melalui asuransi captive. Untuk memahami risiko yang kita hadapi, pertama-tama kita harus mengidentifikasi apa saja aset cyber kritis yang kita miliki. Kami telah memetakan 10 aset cyber utama di lingkungan SJM Group, meliputi yang pertama, infrastruktur dasar atau jaringan LAN dan Wi-Fi serta sebagai jalur komunikasi kantor serta laptop dan komputer yang digunakan karyawan sehari-hari. Selanjutnya ada penyimpanan dan cadangan. Server perusahaan yang menyimpan data operasional, cloud storage untuk dokumen penting, serta sistem backup data sebagai benteng terakhir jika terjadi gangguan. Yang selanjutnya ada sistem dan komunikasi bisnis. Sistem seperti sistem ERP yang mengelola keuangan hingga penjualan, website perusahaan sebagai media promosi, serta email resmi untuk komunikasi bisnis internal dan eksternal. Yang selanjutnya data kritikal. Terakhir dan yang paling krusial adalah database pelanggan dan database karyawan. Dari aset-aset tersebut, data yang kita kelola memiliki tingkat sensitivitas yang berbeda. Kami membaginya menjadi dua kategori utama. Yang pertama, kategori sangat tinggi atau very high, meliputi data pelanggan seperti identitas dan rekening pembayaran. Data karyawan seperti NIK, NPWP, dan slip gaji. Data keuangan seperti laporan keuangan dan data pajak. Serta data manajemen yang berisi strategi bisnis dan rencana investasi perusahaan. Kebocoran data ini dapat berdampak fatal bagi kelangsungan bisnis. Yang kedua, kategori tinggi atau high, meliputi data operasional seperti data produksi, persediaan pembelian, hingga data supplier dan distribusi. Dengan aset sensitif itu, tantangan real yang kita hadapi adalah ancaman cyber yang terus mengintai. Kami mengidentifikasi beberapa ancaman utama beserta dampak langsungnya pada sistem. Dari sisi serangan teknis, kita menghadapi ancaman malware yang merusak sistem, ransomware yang menyandera data, DDoS attack yang bisa melumpuhkan akses server, serta SQL injection yang mengincar database lewat website. Dari sisi eksploitasi akses dan identitas, ada ancaman phishing dan password attack untuk mengambil alih akun pengguna. Dan yang tidak boleh kita lupakan adalah faktor manusia yang meliputi insider threat atau penyalahgunaan akses oleh oknum internal. Social engineering berupa penipuan terhadap pegawai hingga human error atau kelalaian pengguna yang tidak sengaja menghilangkan data. Ancaman-ancaman tadi bukan sekedar masalah IT, melainkan risiko bisnis yang nyata jika ancaman tersebut berhasil menembus pertahanan kita. Berikut adalah dampak yang akan dirasakan perusahaan. Yang pertama, kerugian finansial dan operasional. Serangan ransomware dan gangguan server akan menghentikan operasional bisnis secara merata. Kehilangan data dan pencurian data keuangan juga memicu kerugian finansial yang masif.
Selanjutnya, hukum dan kepatuhan. Kebocoran data pelanggan tidak hanya menurunkan kepercayaan pasar, tetapi juga berpotensi menyeret kita karena sanksi hukum yang berat. Yang selanjutnya yaitu reputasi dan keamanan akses. Website yang diretas akan langsung menurunkan reputasi yang telah kita bangun, dan penyalahgunaan akan dapat memicu terjadinya transaksi ilegal yang tidak sah. Baik, sekian pemaparan dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kiki Trisna. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis data cyber. Analisis data cyber dilakukan untuk mengetahui tingkat risiko dari aset digital yang dimiliki PT Sinar Jaya Makmur beserta anak perusahaannya, sehingga perusahaan dapat menentukan langkah mitigasi yang tepat. Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat beberapa aset penting seperti server perusahaan, database pelanggan, database karyawan, website, email perusahaan, jaringan LAN dan Wi-Fi, cloud, laptop dan komputer, serta sistem backup data. Seluruh aset tersebut memiliki tingkat kerentanan yang berbeda terhadap berbagai ancaman cyber. Ancaman yang paling beresiko berasal dari malware, ransomware, phishing, data breach, DOS attack, SQL injection, password attack, social engineering, dan human error. Ancaman tersebut dapat menyebabkan gangguan operasional perusahaan, pencurian data penting, hingga kerugian finansial yang cukup besar. Selain itu, faktor human error masih menjadi salah satu penyebab utama terjadinya insiden keamanan informasi, karena kurangnya kesadaran para pengguna terhadap keamanan cyber. Dampak yang dapat ditimbulkan antara lain yaitu ada kebocoran data, pencurian informasi perusahaan, gangguan terhadap server dan sistem operasional, kehilangan data penting, penurunan kepercayaan pelanggan, kerugian finansial akibat proses pemulihan sistem, serta penyalahgunaan akun perusahaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, setiap aset digital memerlukan pengamanan yang disesuaikan dengan tingkat risiko yang dimilikinya. Dan slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang desain Captive Asuransi. Desain asuransi Sinar Jaya menggunakan konsep grup Captive Insurance, yaitu perusahaan asuransi yang dimiliki oleh PT Sinar Jaya Makmur untuk memberikan perlindungan kepada seluruh anak perusahaan seperti PT Adil Makmur, PT Aman Sentosa, dan PT Asia Jaya. Desain ini disusun berdasarkan hasil identifikasi aset cyber dan analisis risiko, sehingga perlindungan difokuskan pada aset dengan tingkat risiko sangat tinggi dan tinggi, seperti database pelanggan, server perusahaan, database karyawan, website perusahaan, cloud storage, email perusahaan, dan sistem backup data. Selain dari penjelasan di atas, perlindungan yang diberikan mencakup biaya pemulihan sistem dan data, penggantian kerugian akibat serangan cyber, investigasi digital forensik, biaya hukum, serta pemulihan operasional perusahaan apabila terjadi insiden seperti malware, ransomware, data breach, phishing, SQL injection, maupun DDoS attacks. Selain memberikan jaminan finansial, asuransi Sinar Jaya juga mewajibkan penerapan langkah mitigasi seperti firewall, encrypted data, multi-factor authentication atau MFA, backup berkala, audit keamanan, dan pelatihan keamanan siber untuk mengurangi kemungkinan terjadi serangan. Dengan desain ini, seluruh perusahaan dalam grup memperoleh perlindungan risiko siber yang terintegrasi. Proses penanganan klaim menjadi lebih cepat, biaya pengelolaan risiko lebih efisien, serta keberlangsungan operasional perusahaan dapat tetap terjaga ketika terjadi
insiden keamanan cyber. Dan slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pada bagian struktur organisasi ini, kami menggambarkan Asuransi Sinar Jaya sebagai perusahaan asuransi kaptif yang dibentuk oleh PT Sinar Jaya Makmur untuk mengelola risiko perusahaan dalam satu grup, khususnya risiko cyber. Nah, pada posisi paling atas di sini terdapat PT Sinar Jaya Makmur sebagai parent company atau perusahaan induk. PT SJM ini berperan sebagai pemilik yang memberikan modal dan membentuk Asuransi Sinar Jaya sebagai perusahaan yang mengelola risiko internal. Lalu di sini kemudian juga terdapat ada Dewan Komisaris yang berfungsi sebagai pengawas untuk memastikan perusahaan ini berjalan sesuai dengan tata kelola yang baik. Selain itu terdapat juga di sini ada Komite Audit dan Komite Risiko yang membantu melakukan pengawasan terhadap keuangan dan pengelolaan risiko perusahaan. Nah, selanjutnya juga ada kegiatan operasional yang dipimpin oleh Direktur Utama Asuransi Sinar Jaya yang bertanggung jawab dalam mengatur strategi dan memastikan seluruh fungsi perusahaan berjalan dengan baik. Nah, di bawahnya ada Direktur Utama, terdapat beberapa fungsi utama. Yang pertama ada Risk dan Compliance yang bertugas mengidentifikasi dan mengelola risiko perusahaan, terutama risiko cyber seperti kebocoran data, serangan hacker, dan juga gangguan sistem. Dan yang kedua di sini ada Finance dan Investment yang mengelola dana premi, keuangan, perusahaan, serta cadangan dana apabila terjadi klaim. Dan ketiga ada Insurance Operation yang menangani proses utama asuransi seperti penilaian risiko, pengelolaan polis, hingga proses klaim apabila terjadi kerugian. Lalu di sini yang keempat juga ada teknologi dan cyber security yang berfokus menjaga keamanan sistem digital perusahaan, melindungi data, dan melakukan pencegahan terhadap ancaman cyber. Nah, kelima di sini juga ada human capital dan general affairs yang mendukung operasional perusahaan melalui pengelolaan sumber daya manusia dan juga administrasi perusahaan. Nah, pada bagian bawah di sini terdapat PT Adil Makmur, PT Aman Santosa, dan PT Asia Jaya sebagai perusahaan tertanggung. Nah, ketiga perusahaan tersebut membayar premi kepada Asuransi Sinar Jaya, kemudian mendapatkan perlindungan apabila terjadi risiko seperti serangan cyber, kebocoran data, maupun gangguan sistem. Nah, jadi secara sederhananya, alurnya adalah PT Sinar Jaya Makmur ini membentuk Asuransi Sinar Jaya, anak perusahaan membayar premi, kemudian Asuransi Sinar Jaya ini memberikan perlindungan dan membantu mengelola risiko yang terjadi. Berdasarkan hasil identifikasi aset, data penting, ancaman, dan analisis risiko cyber pada PT Sinar Jaya Makmur, dapat disimpulkan bahwa perusahaan memiliki beberapa aset digital dengan tingkat risiko yang tinggi, yang memerlukan perlindungan khusus. Ancaman seperti malware, ransomware, phishing, dan data breach berpotensi mengganggu operasional serta menyebabkan kerugian finansial dan reputasi. Oleh karena itu, penerapan kontrol keamanan seperti firewall, enkripsi, autentifikasi multifaktor, monitoring, dan backup rutin perlu dilakukan sebagai upaya mitigasi. Hasil analisis tersebut menjadi dasar dalam perancangan grup captive insurance, sehingga perlindungan asuransi dapat difokuskan pada aset-aset yang memiliki tingkat risiko tertinggi dan mampu mendukung keberlangsungan bisnis perusahaan. Sekian kesimpulan yang dapat saya paparkan. Saya Ahyani, saya serahkan kepada moderator. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.